Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya bahas soal-soal akhir bab materi senyawa turunan alkana. Materi kimia kelas 12, ada yang bahas di semester 1, ada juga yang bahas di semester 2. Nggak masalah lah ya. Ini ada 5 soal esai. Ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Untuk soal PG-nya ada di video sebelumnya. Kali ini soal esai semua. Jadi langsung aja ya, saya mulai. Nomor 1, menuliskan nama. Ini ada 5 senyawa ya. Yang A. Nah, kalau O seperti ini, C ke O seperti ini, rangkap. Ini namanya keton ya. Atau alkanon. Jadi, kita cari rantai terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kenapa dari kiri nomornya? Supaya si rangkap O-nya itu dapat nomor kecil. Kalau dari kanan dia 1, 2, 3, 4 dapat nomor 4. Jadi dari kiri ya. Jadi induknya 5. Nah, di sini hati-hati, ini ada satu C di sini ya. Ini namanya cabang metil. Udah, jadi kita mulai namanya dengan cabangnya dulu kan. Di nomor 3 ada metil. Cuma satu cabang ya. Lalu si rangkap O-nya ada di nomor 2 ya, si on-nya. 5 itu kan penta. Karena ini keton, pentanon. 3 metil, 2 pentanon. Yang B, nah untuk yang seperti ini ada rangkap O, terus ada single O, terus ada alkil di kanan kirinya itu. Ini kategori ester ya. Nama lainnya alkil, alkanoat. Oke. Lalu untuk mencari alkilnya, kita cari berapa banyak C yang ada di sebelah O yang single. Nih O yang single kan ini. CO yang single ini ke sini. Ada satu C, ada satu lagi. Itu alkilnya. Karena C-nya ada 2, berarti alkilnya adalah etil kan? Ini etil ada 2 ya. Alkanoatnya ambil dari sebelahnya lagi, yang ada C rangkap O itu. Ada 3 buah. Nah, oat untuk 3 itu berarti propanoat. Jadi namanya etil propanoat. Nah, untuk yang C, ini agak kompleks karena banyak nih ya. Ini ada alkohol ya. Tahu, kadang ditulis all. Ini yang rangkap ini kan alkena. Disingkat jadi N. Nah, kalau kita lihat rantai terpanjang, hati-hati ya. Ini bukan nomor 1 di sini, tapi nomor 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nomorin. Oke. Lalu kan ketahuan di sini ada satu cabang metil di nomor 4. Nomor 3 juga ada satu lagi metil. Nah, jadi kalau dinamain alkil dulu ya. Jadi 3,4 karena metilnya ada di nomor 3 dan 4. Karena sejenis metil dengan metil, awali dengan di metil. Lalu rangkapnya ada di nomor 3. Induknya 6. 6 itu kan kalau di alkana heksana. Karena ini alkena jadi heksena gitu kan. Heksen. Saya cut di heksennya karena masih ada OH. OH di nomor 2. 2 OH-nya cukup dengan ol. Jadi 3,4 dimetil, 3 heksen, 2 ol. Agak kompleks nih ya. Ada juga yang buat seperti ini. 3,4 dimetil, terus langsung heksnya.
Hex itu kan 6 ya. Lalu N-nya, rangkapnya di nomor 3. 3N. Baru 2 ol. Agak mirip-mirip ya. 3,4 dimetil 3 heksen 2 ol. Atau 3,4 dimetil hex 3N 2 ol. Itu untuk yang C. Lanjut ke D-nya. Ini ada ya tambahan di sini ya. Jadi kalau ada C rangkap O dengan C single OH, itu kategorinya adalah asam karboksilat. Jadi C yang di sini yang ada rangkap O dengan single OH itu akan auto nomor 1. Tinggal ikutin aja duanya. 3, 4. Jadi OH di sini sebagai cabang. Kalau OH itu jadi cabang namanya hidroksi. Karena asam karboksilat awali dengan kata asam ya. Nah, OH-nya kan di nomor 2. 2 OH itu hidroksi. Habis kan? Nah, induknya 4. 4 itu kan but ya. Jadi 2 hidroksi butanowat. Lalu yang E, ini juga kompleks ya, tapi kelihatan kan di sini seperti yang di atas itu dia, seperti yang di D, ini asam karboksilat juga ada COOH. Jadi dia auto nomor 1 di sini. Ini nomor 2. Masih ingat ya, rangkap tadi N ya, alkena. 3, 4, 5. Ini malah banyak ya, cabangnya kompleks ya. Cl, kloro, OH, hidroksi. Masih ingat tadi di sini yang kalau sendirian ini adalah cabang atau alkil metil. Karena ini asam tadi ya, asam karboksilat awali dengan kata asam juga penamaannya. Nah, untuk cabang yang 3 versi seperti ini, 3 jenis seperti ini, kita pakai abjad ya, alfabet. Kita start dari kloro, karena kloro walaupun tulisannya huruf awalnya K, tapi C di perhitungannya di C ya. Jadi kloro di nomor 2 kan, jadi 2 kloro. Lalu antara hidroksi dengan metil, H dulu ya. Nomor 4, hidroksinya. Lalu metilnya di nomor 3. Nah, ingat ini ada 5. Kalau dia nggak ada rangkap, jadi pentanoat. Tapi karena ini rangkap, jadi pentenoat. Jangan lupa, enanya di nomor 2. Jadi kasih dulu 2. Pentenoat. Oke, asam 2 kloro, 4 hidroksi, 3 metil, 2 pentenoat. Itu untuk nomor 1 ya. Nomor 2, tuliskan struktur dari senyawa berikut. Ya, bisa dibilang nih kebalikan dari nomor 1 ya. Yang A, 3 metil 2 butanol. Saran saya itu buat dulu yang belakang nih. Ya, untuk membuat struktur tuh yang dari belakang dulu kerjanya. But itu kan C-nya 4. Nomorin. Nomor 3 ada metil, mau ke atas mau ke bawah is oke. Nomor 2 ada ol-nya kan, si butanol itu OH alkohol itu ya. Tinggal isi hidrogennya. Tiga metil 2 butanol. Kalau mau versi yang garis-garis tadi, nggak apa-apa juga. Buat aja 4. Di nomor 2 ada OH. Nomor 3 ada CH3. CH3 satu garis aja ya. 1, 2, 3, 4. 3 metil, 2 butanol. Yang B, ether.
Ether itu O ya, diapit oleh dua buah alkil. Yang pertama metil, langsung aja kalau metil kan CH3. Lalu yang sebelahnya isopropil. Isopropil itu ini ya, C-nya 3 tapi patah gini ya. Atau kalau mau pakai garis-garis, berarti ini ada O, terus ada gini, ada patahan gini. Metil, isopropil, ether. Untuk yang C, 2 metil 3 pentanon. Penta kan C-nya 5 ya. Gambar aja dulu rantai C5. Nomorin. Nomor 2 ada metil, kasih 1 C. Nomor 3 lasi on-nya ya, ketonnya, rangkap O-nya, CO-nya. Tinggal isi hidrogennya. Kalau mau versi garis, berarti buat aja C sebanyak 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2 ada CH3. CH3 satu garis ya. Di nomor 3 ada rangkap O. 2 metil, 3 pentanon. Yang keempat, asam alfa hidroksi propionat. Propanoat itu C-nya 3 ya. Di 1, 2, 3. Karboksilat itu COOH ya. Dia auto nomor 1 di sini. Alfa hidroksi artinya itu hidroksinya, OH-nya nempel di C setelah COOH, berarti di C kedua. Ini C alfa istilahnya ya. Udah nggak ada lagi, tinggal isi hidrogen. Kalau mau versi garis, berarti C-nya ada 3 ya. Di nomor 2 ada OH. Ini ya 2-nya, ini 3-nya. Satunya ada rangkap O, single OH. Asam alfa hidroksi propionat. Yang E, gliseril tributirat. Ini agak kompleks strukturnya ya. Jadi ada CH2, lalu ada CH, ada CH2. Terus masing-masing ini nempel ke O, C, rangkap O. O, C rangkap O. O, C rangkap O. Lalu sisanya ini C3H7. Inilah struktur dari gliseril tributirat. Oke, nomor 2 juga selesai ya. Nomor 3, buatlah isomer dari senyawa dengan rumus molekul C5H10O dan berikan namanya. Nah, paham dulu C5H10O, ini kan polanya, kalau 5-nya saya ganti dengan N, maka hanya jadi 2N kan? Karena 5 dan 10 kan 2 kali lipat. CnH2NO. Dia punya 2 kemungkinan. Kalau yang pola seperti ini, bisa aldehid, atau aldehida, atau alkanal, bisa sebagai keton. Nah, jadi kita harus bongkar satu-satu. Misalnya sebagai aldehid. Yang pertama, C-nya 5. Tulis aja dulu C-nya sebanyak 5. Kasih gugusnya. Dia aldehid itu COH gini ya. Dan ini otomatis nomor 1 dia. 2, 3, 4, 5. Isi hidrogennya.
kemungkinan kedua, kita kurangin induknya, yang tadinya atasnya itu 5, jadi 4 saja. Satu lagi gimana? Kan C-nya harus 5. Iya, ingat C itu jangan masukkan di ujung. Ini udah full. Jadi kemungkinannya sini aja dulu masukin 1 buat C. Tinggal isi hidrogen semuanya. Berarti masih mungkin kita isi yang ke C yang ini. Ini jadi CH2. Nah, dia pindah, CH3-nya pindah ke sini. Gitu ya. Lalu, pindah ke sini nggak mungkin. Ingat, di ujung-ujung tuh jangan pernah ditaruh, karena nanti dia jadi induk lagi. Nah, keempat, karena ini udah 4 full, udah nggak bisa lagi, rantai utama 4 udah full, patahin 1. Jadi rantai utamanya 3. Sorry. Nah, ini di ujung jangan dikasih, ya kan? Di sini jangan. Otomatis tinggal C yang kedua ini kan? Tapi jangan juga taruh di satu sisi, jangan atas-atas, jangan bawah-bawah. Tapi satu atas, satu bawah. Karena nanti kalau dua-duanya ke bawah malah sama kayak nomor 3. Udah nggak mungkin lagi masuk di mana-mana lagi. Jadi cuma ada 4. Tinggal kita buat namanya ya. Ini berarti ya kalau 5 ya pentanal. 1, 2, 3, 4. Di nomor 2 ada cabang. 2 metil. Tapi induknya jadi 4 butanal. 1, 2, 3, 4. Sekarang pindah ke nomor 3 kan metilnya. 3 metil. Induknya 4 butanal. Nomor 4 metilnya ada di nomor 2. Jadi 2,2 dimetil. Kalau 3 itu prop, jadi propanal. Inilah sebagai aldehid. Tapi dia masih ada sebagai keton. Karena mereka punya gugus isomer gugus fungsi ya, aldehid keton ini. Nah, keton itu polanya kan, ya polanya dulu kayaknya ya. Dia kan ada alkil, C rangkap O, terus alkil. Kalau ini tadi polanya adalah alkil, C rangkap O, H. Bedanya di sini aja nih. Nah, yang pertama kemungkinannya adalah, kan ini 5 ya, sementara udah ada di tengah-tengah 1 C. Gitu ya, berarti ya bagi 2 aja dulu, C 2 dan 2 di kanan dan kiri supaya C-nya 5. Ini aja yang paling simpel dulu ya. CH3, CH2, CH2, CH3. Ini kemungkinan pertama. Lalu ini si ininya ya, si gugusnya ini kan bisa pindah ke nomor 2. Bisa pindah ke sini dia. Jadi sisanya 3 lagi kan. Tinggal isi hidrogen. Nah, ke 1 nggak mungkin. Ke 5 nggak mungkin. Pokoknya di ujung-ujung tidak mungkin. Karena kan harus ada C di kiri, C di kanannya. Jadi yang 5 ini udah selesai. Induk 5 udah nggak bisa dipakai lagi. Sama polanya seperti yang di kiri tadi aldehid. Kalau udah full induk 5, patahin 1. Induknya jadi 4. Ya, rangkap O-nya nggak boleh di ujung. Ingat ya, berarti masuk di sini. Atau di sebelahnya boleh. Sama aja kedudukannya. Terus, kan C-nya harus 5. Ini baru 4. Jangan taruh di ujung. Itu lagi strateginya. Jadi satu-satunya yang mungkin cuma di sini si C-nya kan. Baru tinggal isi hidrogennya.
Udah, tinggal kita nomorin dan namain. Nomor 1 kanan kiri sama aja nih ya, karena dia pas di tengah-tengah itu. Yang seperti ini namanya 3-pentanon. 3 itu posisi si CO-nya, rangkap O-nya. Penta itu 5 kan. Nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dari kiri karena CO-nya lebih dekat ya. Berarti ini 2 pentanon. Yang ketiga ini 1, 2, 3, 4. Tetap dari kiri karena prioritasnya si CO-nya itu ya. Nah, berarti di sini ada cabang nih di nomor 3. 3 metil. Lalu 2. Kalau 4 itu kan but ya, jadi butanon. 3 metil, 2 butanon. Jadi totalnya ada 7, 4 sebagai aldehid, dan 3 sebagai keton. Beres ya, nomor 3. Nomor 4 ini reaksi ya, lengkapi persamaan reaksi berikut. Yang A ada 3, yang B juga ada 3. Yang A dulu lah. Senyawa A tambah etena tambah HCl menghasilkan senyawa A. Etena itu C2H4 ya. CH2CH2. Tambahkan HCl. Tinggal ini adisi ya. Si H itu masuk ke C1 sini. Cl-nya masuk ke C ini. Ini karena CH2CH2 simetris jadi dipisah, dikebalikannya juga is oke ya, nggak masalah. Jadi CH3 putus ya rangkapnya, adisi. CH3 CH2 Cl. Ini adalah senyawa A. Etil klorida. Bisa juga kloroetana namanya ya. Lalu reaksi yang kedua, ini nomorin aja deh. 1, 2, 3. Yang keduanya, senyawa A ditambahkan Mg dengan ether kering nih ya, menghasilkan senyawa B. Jadi si CH3, CH2, Cl, si senyawa A tadi, tambahkan Mg. Nah, nanti Mg-nya ini akan lengket dengan si Cl-nya. Jadi CH3, CH2, Mg, Cl. Etil, karena C-nya 2, etil ya. Magnesium, klorida. Ini senyawa B. Grignard ya, reaksi Grignard ya. Lalu yang ketiga, senyawa B yang dihasilkan tambahin H2O. Jadi si CH3, CH2, MgCl tambah H2O menghasilkan senyawa C. Nanti ini akan digantikan oleh satu buah H dari H2O. Ada HOH ya. Jadi dia tukaran sama ini. Jadi CH3, CH3. Ya. Nanti ada Mg, ini OH, ini Cl. Tapi fokus yang senyawa C yang dimaksud itu yang ini ya. Si etana. CH3 CH3 itu C2H6 ya, etana. Ini senyawa C. Oke, beres ya. A, B, C-nya. Kalau kalian punya buku ini ada di halaman beberapa itu ya, sebelum soal ini ada gambaran reaksi-reaksinya ya, bisa dilihat di situ. Yang B-nya ini 1, 2, 3. 1 senyawa X tambah PCl5 menghasilkan senyawa Y. Reaksi dengan PCl5 itu biasanya itu adalah si alkohol ya. Nanti jadi halogen alkin atau
haloalkana. Nah, tapi untuk yang ini saya ngerjain dari nomor 3 dulu nih. Karena ada zatnya ada 2 gitu ya. Jadi bisa ketahuan, bisa diprediksi senyawa Z-nya. Nah, ditambahkan etanal. Etanal itu CH3 COH kan? Hasilnya 2 butanol. Masih bisa ya buat butanol. Di nomor 2 OH-nya. Nah, kalau kita perhatikan C di sini ada 2, C di sini ada 4. Berarti senyawa Z pasti harus punya 2 buah atom karbon. Masuk akal ya? Nah, apa yang bereaksi dengan aldehid etanal yang menghasilkan alkohol sekunder? Nah, ini bisa lihat juga di buku di halaman sebelumnya itu. Ini namanya adalah reaksi Grignard-nya ya. Berarti CC MgCl atau MgBr nggak masalah ya. Saya buat MgCl. Karena nanti di atas tuh ada Cl supaya nyambung ya. CH3 CH2. Oke, ini etil magnesium klorida. Dan ini adalah senyawa Z-nya. Jadi kita kerjanya mundur ini ya. Z-nya udah dapat. Ya, tadi Z-nya adalah si CH3 CH2 MgCl. Mirip seperti yang di A kan sebenarnya. Ini didapat dari apa tambah Mg gitu. Nah, mirip juga dengan ini. Ini kayak kebalikan aja ya. Berarti di sini CH3 CH2 Cl. Ini adalah kloro karena C-nya 2 etana. Atau bisa etil klorida. Ini senyawa Y. Yang ketiganya, yang pertama malah ya, mundur kita ya. Jadi yang kesatunya, senyawa Y, udah ketahuan, CH3, CH2, Cl, didapat dari reaksi apa tambah PCl5. Ya. Nah, ini di sini alkohol. Gitu ya. Jadi tinggal cek aja alkohol yang C-nya sebanyak 2. Berarti CH3 CH2 OH. Nanti di sini ada hasil tambahnya POCl3 dan HCl. Jadi ini adalah etanol. Ya, atau senyawa X. X-nya etanol, Y-nya etil klorida, Z-nya etil magnesium klorida. Beres A dan B-nya ya. Nomor 5 terakhir, berawal dari propena, buatlah senyawa pentana. Oke, mungkin yang saya kerjain teman-teman bisa versi lainnya nggak apa-apa ya. Mungkin kalau saya ada yang kurang juga bisa dikoreksi ya. Nah, start dari propena. Propena CH3, CH, CH2. Ada rangkapnya kan? Nih. Lalu, ini tambahkan atau kita harus jadikan ini haloalkana. Jadi saya tambahkan di sini HBr deh. Biar jangan Cl terus ya. Tapi saya harapkan BR-nya di sini nanti. Di ujung. Bukan di tengah. Nah, gimana caranya supaya BR-nya ada di ujung? Kita harus butuh bantuan peroksida. Sedikit peroksida ditambahkan ya. Biasanya ROOR gitu ya kodenya.
Nah, jadi hasilnya ini nanti CH3, CH. Nah, CH ini dapat H. Lalu ini si CH2 dapat Br. Atau CH3, CH2, CH2, Br. Ini yang pertama. Lalu saya tambahkan di sini Mg dengan dalam ether kering ya, dry ether. Kalau masih ingat soal nomor 4 tadi, ini berubah jadi CH3, CH2, CH2, Mg-nya masuk, MgBr. Gitu ya. Nah, lalu masih nyambung juga dengan reaksi nomor 4 tadi. Prop itu kan C-nya 3, penta C-nya 5. Berarti kita butuh berapa C lagi? 2 kan? Tambahkan aldehid yang C-nya 2. Gini, seperti yang tadi itu. Oke? Nanti hasilnya, jadi gini ya hasilnya, CH3, CH2, CH2 yang atas itu, nanti join sama ini, C yang ini. C, ada H, ada CH3. Nah, O ini jadi OH. Kembali lagi, lihat beberapa halaman dari soal ini ada di situ ya. Reaksi-reaksinya ya. Jadi, reaksi Grignard itu ditambahkan dengan si aldehid. Nah, jadi alkohol sekunder. Lalu, alkohol sekunder ini tambahkan asam pekat ya. Misalnya saya pakai H2SO4 untuk menarik airnya. Ya, untuk mengambil air. Nah, jadi misalnya saya bongkar ini CH2 hanya satu lagi di sini, saya ganti posisinya. Kan nggak masalah toh. Nah, ini H dengan OH ini kan jadi H2O. Ini lepas. Kebayang ya? Berarti nanti satu C di sini single dengan single di C ini akan joinan. Jadi hasilnya gini. CH3, CH2, CH ini jadi rangkap. Ya, jadi dari yang satu single di sini dengan satu single sini joinan. CH, CH3. Ini kan C-nya sudah 5 kan? Tapi ini masih ena ya, bukan ana kan yang ditanya alkana. Ini masih ena, ada rangkapnya. Tinggal kita tambahkan aja gas hidrogen ya, H2, diadisi saja sama H2 pakai bantuan nikel ya, katalis. Maka ini nanti ini 1H masuk ke sini. 1H masuk ke sini. Jadi rangkapnya putus. CH3, CH2, 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 CH3. Pentana. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan benar gitu ya. Karena mungkin kalau ada versi lain silakan aja, nggak apa-apa, saya juga mau belajar ya teman-teman ya. Oke, selesai ya 5 soal, tapi beberapa soal memang sangat kompleks ya, complicated juga. Ya, kembali lagi kalau ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf ya, cuma niat bantu saja ya, kita belajar bersama, sharing-sharing ilmu aja ya. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.